Barang rongsokan. Ada yang punya barang bekas yang tidak diinginkan? Barang rongsokan. Harga tinggi dibayar untuk barang bekas. Nona. Cantik. Bisakah kau memberiku botol di tanganmu? Ada orang di sana? Tidak ada orang di sini, aku masuk. Nona, apakah kau baik-baik saja? Hai, Nona, apa yang kau lakukan? Gerah sekali. Lepaskan aku. Di sini. Baik, terima kasih. Hei cantik, kau The film menjatuhkan was gelangmu. translated and narrated by Mana? Media. Apa yang kau lakukan? Kau menjatuhkan gelangmu. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Kita akan segera bertunangan. Subao tuan muda terkurang dari keluarga Su. Kau tarik siapa ini? Siapa pecundang ini? Dia pacarku. Apa urusanmu? Kau, dasar wanita bau. Menolak lamaran tuan muda ini. Untuk bermain-main dengan pecundang ini. Aku suka dia. Dia 100 kali lebih baik darimu. Shen Yunwei, jangan lupa. Bahan baku yang kita miliki. Jika keluargamu tidak bisa mendapatkannya, semuanya berakhir. Maka kau dan pecundang ini bisa pergi tinggal di selokan. Kau, Apa katamu barusan? Ulangi sekali lagi. Kau siapa? Apa urusanmu? Lepaskan aku. Beraninya kau menghina istriku. Kau mau mati. Dasar pecundang, kenapa kau tidak kencing saja? Dan lihat di cermin? Kau memikirkan aku dimanfaatkan oleh pecundang ini. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat menemukanmu setelahnya. Su Hao. Apakah kau yang memberiku obat bius? Jadi bagaimana kalau iya, aku menyukaimu? Adalah keberuntunganmu. Shen Yunwen, kusarankan kau untuk telanjang sekarang. Dan tunggu aku di tempat tidur. Kalau tidak, aku akan bangkrutkan keluargamu dalam 1 menit. Hina, tak tahu malu. Bagaimana dengan keluarga Shen? Shin Pharmaceutical sangat membutuhkan bahan baku langka. Tanpa bahan ini, kita tidak akan bisa melanjutkan produksi. Jika kita tidak bisa berproduksi, kita akan menghadapi puluhan miliar kerugian akibat pelanggaran kontrak. Bahan baku langka. Bahan-bahan ini adalah hasil penelitian 3 bulan oleh ilmuwan farmasi terbaik dunia. Mereka hanya mengekstrak 2 kilogram secara global. Semuanya di tangan Pak Tuasho. Itu bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar. Apakah kau berbicara tentang Su Jianhao? Pecundang, nama Pak Tuasho bukan sesuatu yang bisa kau sebutkan. Pak Tuasho adalah orang terkaya di negara kita. Eksistensi seperti dewa. Selama aku menghubunginya, aku bisa mendapatkan bahan unik ini. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Pecundang sepertimu. Itu hanya bahan senilai beberapa ratus miliar. Aku akan mengurus ini untukmu. Bagaimana kau akan melakukannya? Hanya beberapa ratus miliar. Sampang, apa kau tahu berapa ratus miliar itu? Orang sepertimu mungkin tidak bisa mendapatkannya dalam 18 kehidupan. Baiklah, berhentilah main-main. Pergilah saja. Kau harus lebih percaya pada priamu. Pecundang, siapapun yang menghabisinya hari ini, aku akan menghadiahi mereka dengan 1 juta. Kau berani memukul pacarku? Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Yunshol. Ayo, ayo. Tunggu saja. Ayo pergi. Su Hao, orang ini selalu membalas dendam. Jika kau menyinggungnya, kau tidak akan ingin hidup. Apakah kau mengkhawatirkanku? Tukang gombal. Baiklah, aku ada urusan. Ini nomor teleponku. Hubungi aku jika ada sesuatu. Aku pergi. Kau. Menarik. Su Tianhao memegang material langka di tangannya. Datanglah ke Hotel Junet untuk segera menemuiku. Dasar pemulung bau. Apakah kau diizinkan berada di sini? Aku ada janji di sini. Kau membuat janji di sini. Tahukah kau di mana ini?
Hotel Jun. Ini adalah Hotel Bintang 7 Huagu. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini entah kaya atau bangsawan. Kau pantas berada di sini. Bagaimana menjadi seorang satpam kecil? Apakah itu memberimu rasa superioritas? Pergi, 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 ku bilang. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Berhayam, ingin bertemu orang penting. Mendaki menuju kekayaan dan kehormatan. Ada keributan apa di lobi? Mengganggu ketenangan tamu terhormat kami. Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Ada pemulung bau yang membuat masalah di sini. Usir dia dari sini The film cepat. was Jangan ganggu translated perjamuan and Pak Tue Shou narrated untuk by tamu-tamu M terhormatnya. Orang yang dijamu Su Tianhao adalah aku. Orang yang dijamu Pak Tue Shou adalah kau. Terus kenapa? Pak Tue Shou ingin bicara denganmu tentang bisnis memulung. Nah, pergi dari sini sekarang. Nanti, ketika Pak Tue Shou melihatmu, kau tidak akan senang. Su Tianhao, bisakah dia menemuiku? Ini adalah kehormatannya. Nah, kau sedang bermimpi. Kurasa kau berkhayal. Usir dia dari sini cepat. Pergi, pergi, keluar. Su Tianhao, ketua grup Yawei. Apakah tamu terhormat yang kutunggu telah tiba? Ya, mereka sudah tiba. Perjamuan pertunangan keluarga Su menunggumu. Aku akan menunjukkan jalannya. Pesta pertunangan apa? Lalu siapa kau? Dia di sini untuk menemuiku. Keluar sekarang. Bajingan, beraninya kau bicara pada Tuan Si seperti itu. Su Tianhao, ketua grup Yawei, bersujud kepada Dewa Pran. Bangkit. Baiklah, Tuan. Apakah kau membawa bahan-bahannya? Ini satu-satunya milik Guago. Bahan obat langka. Bahan obat langka, perusahaan manapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan 1 atau 2 triliun tanpa masalah. Bahan ini pasti akan membantu keluarga Shen mengatasi kesulitan mereka. Bagus. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Dewa Pran, aku punya permintaan. Bicaralah. Dewa Pran, apa kau masih ingat? Aku punya cucu perempuan bernama Yu-Er. Aku ingat. Dia ingin bertemu dengan Dewa Pran. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung karena telah menyelamatkan nyawanya dulu. Baiklah, setelah aku mengurus hal-hal penting, kita akan membicarakannya. Terima kasih, Dewa Pran. Tepat, Chusha benar. Yun Wei, cepat kemari. Chusha menyukaimu. Adalah berkah yang kau tanam di kehidupan masa lalumu. Aku putrimu sendiri. Apa yang kau katakan? Yue, saat ini hanya Su Shao yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Berkorbanlah sedikit. Sedikit saja. Apa? Biar ku bilang. Jika karena kau, keluarga Shen kita menghadapi masalah, aku takkan mengampunimu. Ayah, Ayah? Ayah yang mana? Shen Yunwen, kau harus tahu. Di Yunshao, keluargaku. Su dapat menghancurkan keluargamu, Shen, dengan menjentikkan jari. Ya, ya, kau berada di Yunzhou. Betul. Beraninya kami menentangmu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengantarkannya ke tempat tidurmu. Untuk menenangkanmu, aku tidak akan menikah dengannya. Kau akan menikah dengannya, mau atau tidak. Menikah dengannya, The film kau was harus. translated Kau berani menjawab, and kau cari narrated mati. by M Media. apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit perhatian pada ayahmu? Kau bilang kau ingin mati. Apakah kau menunggu Su Shao memberiku bahan baku itu sebelum kau mati? Ya, Yunwei, apa yang kau lakukan? Wajah yang tergores tidak akan cantik. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau tidak boleh memukul istriku. Kau pikir kau bisa seenaknya memukulnya? Kau lagi, dasar pemulung sampah busuk. Jangan khawatir, Yunwei, aku di sini. bagaimana kau bisa sampai di sini? Jika aku tidak datang sekarang, apakah aku akan membiarkan mereka menindas wanitaku? Dari mana asal pemulung ini? Hanya kau, sampah. Mengira kau bisa naik ke tangga sosial keluarga Shen kami? Jika ada yang menjilat, itu adalah keluarga Shenmu yang mencoba menjilatku. Keluarga Shen kami juga punya grup dan perusahaan. Kau, seorang pemulung. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Hanya untuk beberapa bahan mentah, kau membuat Yunwei menikah dengannya. Perilaku seperti ini menjual putri mereka. Benar-benar tercela. Hanya beberapa bahan mentah? Sampah, jika kau punya kemampuan,
Keluarkan bahan mentahnya, yang telah dimurnikan oleh dokter-dokter terbaik dunia. Bahkan jika kau mengeluarkannya, dasar sampah. Apa kau punya uang? Kau sama sekali tidak layak. Bukankah kau hanya menggunakan bahan mentah untuk mengancam keluarga Shen? Siapa yang tidak mampu membeli barang kecil ini? Bajingan, kau tidak tahu diri. Kau hanyalah seorang pengumpul barang bekas. Apa kau tahu seperti apa bahan baku langka itu? Rupanya, sampah ini seharusnya ditumpuk di tempat sampah. Hentikan bualan busukmu. Bukankah bahan mentahnya ada di sini? Kunci kombinasi brankas ini terlihat cukup canggih. Mungkinkah itu benar-benar bahan mentah unit di dalamnya? Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar memiliki bahan baku langka? Benar-benar mustahil. Sesuatu yang berharga ini hanya Pak Tuasho yang memilikinya di seluruh dunia. Bagaimana bisa berada di tangan seorang pemulung? Ya, Su Tianhao sendiri yang memberikannya kepadaku. Kau bercanda kan? Siapa Pak Tuasho? Dia hanya perlu menghentakkan kakinya. Dan seluruh dunia gemetar. Memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada seorang pemulung miskin? Shen Yunwei, pacar barumu lumayan juga. Seorang pecundang yang hanya tahu cara berpura-pura. Su Tianhao ada di hotel ini. Jika kau tidak percaya, aku akan memanggilnya untuk menemuimu. Cukup, si Jingchen. Aku tahu kau mencoba membantuku. Tapi kebohongan ini terlalu besar. Mari kita akhiri sandiwara hari ini di sini. Bagaimana ini lakukan? Yunwen, aku, si Jinchan, tidak pernah berbohong. Cukup. Apa kau pikir aku belum cukup dipermalukan hari ini? Kau dengar? Pergi dari sini sekarang. Apa yang masih kau lakukan di sini? Barang senilai triliunan. Kau sama sekali tidak layak. Sepertinya kau hanya pernah melihat uang neraka triliunan. Hanya seorang pengemis tak beruang. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menelepon sekarang dan memanggil Su Tianhao dan memintanya memverifikasi secara langsung apakah benda ini asing atau tidak. So penting banget sih. Kau pikir kau siapa? Bahkan memanggil Tuan Shou. Diam, jika kau menyinggung Tuan Zhao dan Tuan Zhao menyalahkan kami, itu akan melibatkan keluarga Shen kami. Keluar. Cukup, si Jingchen, pergilah kau. Yunwei, kau harus percaya padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Aku akan memanggil Su Tianhao sekarang. Su Tianhao, cepat datang untuk menemuiku di kamar 666. Kau benar-benar ketagihan berpura-pura ya? Kau pikir kau orang penting ya? Kuharap kau masih akan sesombong ini nanti. Sayangku, kau membuatku takut setengah mati. Dibandingkan dengan Tuan Muda Chu, kau hanyalah limbah di selokan. Kau seharusnya dijejalkan ke selokan. Jangan berdiri di sini menghabiskan tempat. Dasar anak durhaka. Kami membesarkanmu selama 20 tahun sia-sia. Tak berguna saat dibutuhkan. Baiklah, baiklah, sepupu. Kau benar-benar hebat. Jika kau menjadi kaya di masa depan, jangan lupakan aku. Fei Fei, kau. Bahkan jika kau menjadi pacar Zuhao, kau tidak perlu begitu sombong. Aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga kaya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membandingkan dirimu denganku? The Dasar film was pemulung sampah busuk. translated Kepalamu and ditendang keledai narrated by ye. Keluar. Emilia. Keluar, jangan berdiri di sini mencemari udara. Sampar, jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu dan menginjaknya. Dalam 1 menit, jika Tuan Shou tidak datang, aku akan mematahkan salah satu lenganmu dulu, lalu membuatmu berlutut dan berguling keluar. Bagaimana jika dia datang? Jika dia datang, aku Tuan Muda Zhu akan makan tai terbalik dan berguling keluar. Baiklah, itu yang kau katakan. Kalian semua mendengarnya. Sebentar lagi, jadilah saksi. Sampah, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana menulis kata mati. Siapa yang mati belum pasti. Tuan Shou, sampah ini. Mengandalkan reputasimu, dia telah menipu di sini. Dewa. Tuan Zi, maafkan aku. Aku terlambat. Su Tianhao, mereka bilang. Bahan yang kau berikan padaku palsu. Tuan Shou, apakah Anda salah? Dia pasti penipu. Orang seperti ini harus dipatahkan kakinya. Siapa yang memberimu nyali untuk bicara pada Tuan Zi seperti itu? Tuan Zhao, apa kau yakin tidak salah? Dia hanya seorang pengumpul sampah. Ya, Tuan Shou. Jangan tertipu olehnya. Sialan. Tuan Shou, Anda pasti salah. Benda berharga seperti itu
Bagaimana bisa diberikan kepada si pecundang ini? Beraninya kau bicara omong kosong. Umumkan, mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan grup Su. Ya, aku tamat. Ayahku pasti akan membunuhku. Siapa sebenarnya si Jingchen? Bahkan Tuan Xiu membantunya seperti ini. Memulung sampah. Tuan Si, saya buta. Aku lebih buruk dari babi atau anjing. Tolong, bicaralah dengan Tuan Xiao. Jangan hentikan kerjasama kami. Anggap saja aku seperti kentut. Biarkan aku pergi. Aku akan melepaskanmu. Baiklah, taruhan adalah taruhan. Kau makan tai terbalik. Dan aku akan melepaskanmu. Kau. Shen Yunwei, kau mengandalkan dukungan Tuan Xiao untuk berani memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja. Jiang Shanai Group Senai. Bos Jiang, beri aku 3 hari lagi. Aku pasti akan mendapatkan sisa 2 juta untukmu. Bos Jiang, bukankah aku sudah memberimu cukup waktu? Beri aku 3 hari lagi. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bos Jiang, saya dipukuli oleh pemulung sampah. Dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang pemulung. Dan kau masih berani bicara? Bos Jiang, saya awalnya ingin memanfaatkan kekurangan bahan mentah keluarga Shen untuk mengantarkan Shen Yunwei ke tempat tidurmu. Siapa sangka di tengah jalan, seorang pemulung sampah busuk akan muncul. Beraninya dia bersaing denganku? Bekukan semua rekening keluarga Shen. Aku ingin membuat wanita bau itu merangkak ke tempat tidurku. Bos Jiang, brilian. Di seluruh Yunshao, siapa yang berani melawanmu, Bos Jiang? Begitu rekening dibekukan, bukankah Shen Yunwei akan patuh berbaring di tempat tidurmu? Bekukan semua rekening keluarga Shen. Putriku sayang, pacar yang kau temukan ini benar-benar sesuatu. Tokoh penting seperti Tuan Zhao memberinya muka. Lihat, kau telah memecahkan masalah bahan baku. Tidak hanya memecahkannya, tetapi juga menyelesaikan kebutuhan mendesak perusahaan. Keuntungan perusahaan kita akan meningkat 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Keluarga Shen kita akan menjadi perusahaan terkemuka di industri farmasi. Ayah, Ibu, apakah aku masih perlu menikahi Su Hao? Tidak. Chu Hao mengira dirinya siapa? Dia hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang dimilikinya untuk mengancam kita. Aku benci siapa yang mau berbesanan dengan mereka. Itu gila. Pemuda berbakat seperti Tuan Si dan putri kita adalah pasangan yang serasi. Jodoh yang sempurna. Ibu, bukan itu yang ibu katakan sebelumnya. Aku hanya bercanda. Bagaimana aku tahu Tuan Si memiliki kemampuan sejauh ini? Aku akan menerima panggilan ini. Apa rekeningnya dibekukan? Ada apa ini? Rekening perusahaan telah dibekukan. Ada apa ini? Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Halo, ada apa dengan rekening keluarga Shen? Itu Jiang Senai dari grup Senai. Siapa Jiang Senai? Dia seseorang yang berpengaruh di dunia bawah dan bisnis resmi. Dia dulunya adalah bos lokal. Dia menghasilkan kekayaannya di industri hiburan abu-abu. Di Yunshao, dia terlibat dalam semua jenis bisnis. Setiap keluarga harus memberinya muka.
dengar pendukungnya adalah pengawal bayangan naga. Gu Yuan mengelola pengawal bayangan naga. Mengapa dia terlibat dengan Jiang Shenai? Baiklah, cari tahu di mana Jiang Shenai sekarang. Di mana Jiang Shenai? Jiang Shenai punya klub kelas atas. Itu untuk prostitusi paksa perempuan. Dia sering di sana. Kirim lokasinya padaku. Ya, Kita tamat. Keluarga Shen kita hancur. Kamu pembawa sial. Kau memprovokasi Jin Jinhai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Siapa Jiang Shenhai ini? Dia berkuasa di kota Yunshao. Dia mengendalikan segalanya. Kenapa kau menyinggungnya? Kau telah menghancurkan keluarga Shen kita. Warisan selama beberapa dekade. Orang kecil seperti Jiang Shenai. Bukan apa-apa bagiku. Tunggu saja, aku akan mencarinya sekarang. Jing Qian, kau membantuku menyelesaikan masalah bahan baku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Tapi Jiang Shenhai itu kejam. Lebih baik kau tidak ikut campur dalam urusan ini. Kendalikan. Ini harus dikendalikan. Bahkan jika dia mati, dia masih harus menyelesaikan masalah kita. Jangan khawatir, tetaplah di rumah, dan tunggu aku. Jangan takut, gadis kecil. Buat saudaramu senang malam ini. Dan dia akan memberimu pesanan besar besok. Gadis baru. Datang ke kantorku. Di siang bolong, memaksa perempuan menjadi pelacur. Apakah tidak ada hukum? Siapa orang buta? Membuat masalah di sini? Kau tahu wilayah siapa ini? Di mana Jiang Shenai? Suruh dia keluar. Beraninya kau menyebut nama bos Jiang secara langsung? Kau pasti bosan hidup. Anjing buta mana? Yang berani membuat masalah di sini? Kau Jiang Shenai. Nah, apakah kau mengerjakan PR-mu sebelum datang ke sini? Tahukah kau apa yang terjadi? Pada mereka yang menyinggung bos Jiang di kota Yunshao, seseorang cincang anak ini menjadi daging cincang. Lumayan, Nat, kau punya beberapa gerakan. Kalian sampah tak berguna. Jangan berpikir, kalian spesial hanya karena mengalahkan beberapa orang kecil. Aku akan takut padamu. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Katakan, siapa yang memberimu nyali? Beraninya kau membekukan rekening keluarga Shen. Kau adalah keluarga Shen. Menantu pemulung sampan ya? Kau masih punya otak. Nah, aku peringatkan kau. Di belakangku adalah keberadaan yang tak mampu kau singgung. Singgung aku. Dan pertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Cairkan rekening keluarga Shan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, pertimbangkan sendiri Film was konsekuensinya. translated and narrated Mimpi by saja. Media. Keluarga Shen ditakdirkan. Dasar kau bodoh. Kurasa kau sedang mencari mati. Aku peringatkan kau. Aku adalah penjaga bayangan naga. Seorang pemimpin tim di bawah Tuan Gu Yuan. Jika kau membunuhku, kau memusuhi seluruh penjaga bayangan naga. Pengawal bayangan naga. Baiklah. Kalau begitu panggil Gu Yuan ke sini. Aku ingin melihat. Apakah dia punya nyali? Kau pemulung sampan busuk. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Gu Yuan. Apa? Kau tidak berani menelepon. Kau tidak berani menelepon. Aku yang akan menelepon. Gu Yuan. Apakah pengawal bayangan naga itu tempat pembuangan sampah? Sebelum kau menggunakan seseorang, bisakah kau selidiki mereka dengan jelas? Tuanku, ampuni aku. Saya tidak tahu siapa yang menyinggung Anda. Aku beri waktu 3 menit untuk membersihkan rumahmu sendiri. Kau membuat pertunjukan yang bagus. 3 menit untuk membersihkan rumah? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau dewa perang? Mengatakan panggil Tuan Ge Yuan, dan dia akan segera datang. Mungkinkah? Tidakkah kau akan segera tahu? Baiklah, aku akan memanjakanmu. Nah, mari kita lihat. Apakah kau benar-benar bisa memanggil Tuan Gu Yuan? Tertawalah sesukamu. Saat Gu Yuan tiba, kau tak akan tertawa lagi. Bahkan jika Tuan Gu Yuan benar-benar datang, dia hanya akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa yang akan dibuang ke laut untuk makanan ikan? Masih belum pasti. Percaya atau tidak, aku akan mencincangmu sekarang juga, dan membuangmu.
Berhenti. Tuan Guyuan, kenapa kau di sini? Tuan Guyuan, ini pemulung sampah busuk ini. Yang berani memfitnah penjaga bayangan naga kita. Dia juga memfitnahmu. Begitukah? Tuan Guyuan, setiap kata yang kukatakan itu benar. Kau pemulung sampah busuk. Apa kau takut sekarang? Berani berbicara begitu berani di sini. Menyinggung penjaga bayangan naga kami. Satu-satunya nasibmu adalah dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Cukup. Bawahan Guyuan memberi hormat kepada Dewa Perang. Memberi hormat kepada Dewa Perang. Bangkit. Dewa Perang? Kau benar-benar Dewa Perang. Sudah berakhir. Kau buta? Beraninya kau menyinggung Dewa Perang. Dewa Perang, aku buta. Aku menabrakmu. Aku mohon pengampunan Dewa Perang. Guyuan, apa kau tahu apa yang dia lakukan? Tuanku, mohon ampun. Bawahan Jin Jinhai. Katakan pada Dewa Perang sendiri. Ya. Dewa Perang, alasan aku bisa naik ke penjaga bayangan naga adalah karena aku tahu keberadaan harta barbar barat yang hilang dari setahun yang lalu. Harta karun orang barat. Belum waktunya bagi mereka untuk muncul. Kita harus menggunakan ketiga harta karun ini untuk menemukan pengkhianat dari masa lalu. Jiang Senai. Semua ini kau menggunakan panji-panji penjaga bayangan naga untuk mengumpulkannya dari luar kan? Tuanku, tolong selamatkan hidup anjingku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan melewati api dan air untukmu tanpa ragu-ragu. Nyawamu kuampu. Pertahankan aku. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Bagaimana dengan rekening keluarga Sen? Jangan khawatir, tuanku. Aku akan segera mencairkannya. Keluar. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Bagaimana masalah yang kuminta kau selidiki? Orang yang mengkhianati penjaga bayangan naga saat itu adalah Lin Fen. Lin Fan? Bagaimana mungkin dia? Saat itu, Lin Fen menginginkan posisi Dewa Perang dan berkolusi dengan orang barbar barat, mengkhianati penjaga bayangan naga. Itu sebabnya harta karun Huaguo yang disita Kaisar The hilang. film was Lin Fan benar-benar translated melakukan and hal pengkhianatan narrated by seperti itu. M Media. Keberadaan ketiga harta karun itu. Bagaimana penyelidikannya? Bawahan saya telah menerima berita. 3 hari dari sekarang, sebuah pelelangan akan diadakan di kota Yunzhou. Salah satu dari 3 harta karun, Cangkir Giok Dinasti Qin, akan muncul. Cangkir Giok Dinasti Qin. Pelelangan ini diselenggarakan oleh Jin Jinhai. Menarik sekali. Ambilkan aku satu. Kualifikasi masuk. Ya, Lin Fan. tidak. Si Jingchen, aku tidak menyangka kau si pecundang benar-benar berani datang. Kenapa aku tak berani datang? Kau memulung sampah bau. Apakah kau pantas datang ke pelelangan kelas atas seperti ini? Koleksi apapun di sini. Bisakah kau membelinya? Sepupu. Pacar yang kau temukan benar-benar istimewa. Li Fei, sudah cukup. Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Aku hanya tidak tahan. Orang-orang rendahan tertentu The film was ikut campur dalam translated pertemuan elit and kita. narrated by Fei M Fei, Media. kau menyukai hal-hal terbaik dalam hidup. Kau mendambakan kekayaan dan status. Kau bisa saja bersama Su Hou. Kenapa kau begitu agresif terhadapku? Apa kau iri? Sepupumu bisa menikmati hidup mewah, sementara kau dan si pecundang ini mungkin hanya bisa makan sisa makanan? Su Xiao, yang ini, kenapa dia memancarkan aura lusuh seperti itu? Ayo, biar ku perkenalkan semuanya. Ini kota Yunzhou kita. Raja sampai si pemulung. Apa yang dibawa Nona Shen di perutnya adalah anaknya. Kami mengucapkan selamat kepada Nona Shen. Kau, Berisik. kau sampah. Beraninya kau memukul Tuan Muda Chu. Aku memukulnya, terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Kau berani memukulku? Tunggu saja kau. Yonwei, ayo pergi, aku tunggu.
Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menghadiri lelang koleksi Genhai Group. Semua koleksi dalam lelang ini sangatlah berharga. Di antaranya, cangkir Jiok Dinasti Qin, dikenal sebagai harta nasional. Kuharap semua orang di sini dapat menemukan koleksi yang memuaskan dalam lelang ini. Sekarang, mari kita sambut koleksi nomor 1 kita, porselen biru putih Dinasti Song. Harga awal untuk porselen biru putih Dinasti Song adalah 10 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Sampan, kau lihat itu? Hanya kau? Bahkan jika kau memulung sampah selama beberapa kehidupan, kau mungkin tidak akan bisa mengumpulkan 10 juta. Lihat lampu 7 bintang Liuli itu. Jika kau benar-benar mampu, naik ke sana dan nyalakan. Karena Tuanmu Dazu sangat ingin melihatnya, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Baiklah, aku ingin melihat. Bagaimanakah sepotong sampar mati? Jing Chen, jangan gegabah. Apa kau tahu konsekuensi menyalakan lampu itu? Siapapun yang menyalakan lampu 7 bintang Liuli, semua harta di seluruh tempat ini akan otomatis ditawar. Tak ada batas atas. Kau tahu itu dan tetap saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Menyalakan lampu. Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Kau tidak benar-benar akan menyalakan lampu itu kan? Tuan rumah, aku curiga. Orang ini benar-benar mengganggu ketertiban tempat ini. Aku sarankan dia segera diusir. Dia, sampah, benar-benar berani menyalakan lampu. Apa kau gila? Tahukah kau berapa harga semuanya di sini? Apa kau tidak punya akal sehat? Kau, tuan ini, apakah Anda yakin ingin menyalakan lampunya? Menyalakan lampu berarti semua koleksi di tempat ini menjadi milikmu. Harganya berlipat ganda. Dan seterusnya, Anda dapat menyalakan hingga 7 lampu. Jika ini gangguan yang disengaja, atau ketidakmampuan untuk membayar, sesuai aturan, Anda akan dieksekusi dengan linci di depan umum. Beberapa orang tidak bisa dihentikan bahkan jika kau mencoba. Aku mau porselen biru putih ini nyalakan 2 lampu. Apa katamu? Menyalakan 2 lampu? Itu berarti semua koleksi di tempat ini akan dikenakan biaya 2 kali lipat. Tentu saja, aku tahu itu. Apa? Apa dia gila? Belum ada yang mulai menawar. Dan dia sebenarnya menyalakan 2 lampu Liuli 7 bintang sekaligus? Itu 2 lampu. Apa dia punya uangnya? Sampang. 2 lampu 7 bintang Liuli berarti harga 2 kali lipat. Apa kau punya uangnya? Itu bukan urusan Tuan Dazu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian menyalakan 2 lampu sekaligus. Susau, begitu kaya dan berkuasa. Kenapa kau tidak naik dan menyalakan beberapa lampu juga? Kau pikir semua orang sepertimu? Kepalamu pasti terjepit pintu. Jing Chen, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau tidak ingin hidup lagi. Yunwei, tenang. Aku punya alasanku untuk melakukan ini. Kau bilang, pada akhirnya dia. Bagaimana jika dia tidak bisa membayar? Tidakkah kau dengar pembawa acara tadi? Kematian dengan 1000 luka. Kau sampah? Sok jadi apa kau? Benar-benar mengira kau orang penting? Kau bermain-main dengan nyawamu. Mari kita lanjut ke barang berikutnya. Item berikutnya. Cermin perunggu bertatakan bodi Dinasti Tang. Harga awal 80 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta. 80 juta. Aku tawar 90 juta. 120 juta. Tambah 3 lampu lagi. Apa? Apa orang ini gila? Itu 5 lampu Liuli 7 bintang. 5 lampu penuh. 300 miliar. Menghabiskan 300 miliar untuk kedua barang ini. Apa orang ini gila? Ku dengar. Dia hanya seorang pemulung sampah. Bisakah dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa? Ada kesalahan? The film Ini was terlalu ceroboh. translated Mereka and benar-benar narrated membiarkan by sampah M seperti Media. itu masuk ke sini. Mengganggu tempat ini. Tuan rumah. Aku sangat ragu. Orang ini mengganggu ketertiban tempat ini. Aku menuntut verifikasi dananya. Meminta verifikasi dana. Meminta verifikasi dana. Tuan, sebagai pembawa acara lelang ini, saya berkewajiban untuk mengingatkan Anda lagi. Selama Anda menyalakan lampu 7 bintang berkaca, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk membayar biaya yang sesuai. Jadi, mohon kerjasamanya untuk memverifikasi status keuangan Anda. Tak perlu diverifikasi. Sebentar lagi, 3 konsorsium besar dunia akan mengirimkannya kepadaku. Jika seseorang sengaja mengganggu atau tidak mampu membayar, sesuai aturan, hukuman mati 1000 sayatan. Jika aku tak bisa menyediakan dananya, lakukan sesukamu denganku. Sampah tetaplah sampah. Jangan berpikir dulu sebelum menyombongkan diri. 3 konsorsium besar dunia. Salah satunya adalah Dewa Saham. Salah satunya adalah Taipan Minyak. Dan yang lainnya adalah orang terkaya di dunia. Kenapa mereka mau? Kenapa mereka mau memberi uang kepada sepotong sampah? Tepat,
Semakin tidak berharga seseorang, semakin mereka mencoba menemukan segala cara yang mungkin untuk menyamarkan diri mereka sendiri. Kau sampah. Kau pikir kau siapa? Dewa perang dari penjaga bayangan naga? Kau benar sekali. Akulah dewa perang. Teruslah berpura-pura. Jika kau adalah dewa perang, maka aku adalah santo militer. Jing Qian, aku tahu. Kau ingin membuktikan dirimu. Tapi apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Percayalah padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Shen Yunwei awalnya menyuruhmu mengikutiku. Kau tidak setuju denganku, hidup atau mati. Sekarang baguslah. Keluarga Shen akan hancur di tangan si pecundang ini. Su Hao, tutup mulutmu yang bau itu. Bahkan jika aku harus mengemis makanan dengan Jing Chen, aku tidak akan bersama bajingan sepertimu. Bagus kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana pacar pecundangmu akan membayarnya. Jing Chen, lupakan saja. Yunwei, jangan khawatir. Semuanya di bawah kendaliku. Barang berikutnya. Koleksi berikutnya adalah sorotan dari lalang ini. Dikenal sebagai harta yang tak tertandingi. Cangkir Jiok Dinasti Qin, harga awal 100 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 juta. 150 juta. 300 juta. 300 juta. Aku tawar 2 miliar. Nah, 2 barang pertama hanyalah tipuan. Begitu saja, itu bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku. Tuan Muda Zhu, 2 miliar ini mungkin. Semua aset keluargamu kan? Lelukon. Aset keluarga Zuku bukan hanya 2 miliar. Nyalakan 2 lampu lagi. Kau hanya boleh menyalakan maksimal 7 lampu di pelelangan. Dia benar-benar menyalakan semuanya. Bukankah mereka bilang, dia cuma pemulung? Kenapa dia bisa menyalakan lampu kaca berulang kali? Sekarang 600 miliar. Bahkan jika kau menjual semua 18 generasi leluhurmu, itu tidak akan sebanding dengan ini. Tuan, apakah Anda yakin ingin menyalakan semua 7 lampu 7 bintang? Nyalakan sekarang. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Saya sudah lama menjadi pembawa acara lelang, dan saya belum pernah menemui situasi seperti ini. Nyalakan saja. Apa kau sengaja melawan aku, Nang? Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kenapa kau bilang aku melawanmu? Tuan Ruman, aku sangat curiga. Orang ini mengganggu ketertiban tempat ini. Aku sarankan kau seret dia keluar. Dan kuliti dia hidup-hidup, patahkan tulangnya, dan sebarkan abunya. Dia bilang untuk menyalakan semua 7 lampu, tapi setahu saya, dia cuma pemulung tak berguna. Bagaimana dia bisa punya 600 miliar? Jadi, bukankah dia membuat masalah? Ada apa ini? Aku bisa membuktikan. Dia hanya pemulung. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa terus menyalakan lampu. Ternyata dia tidak mampu membelinya dan mengganggu acara. Untuk jenis pengganggu tempat ini, penjahat keji, aku sangat meminta agar dia disingkirkan. Singkirkan dia, singkirkan dia, Singkirkan dia. Singkirkan dia. singkirkan dia. 3 grup keuangan utama dunia telah tiba. Tuan Batal yang terhormat, keluarga Zukami ingin mengundang Anda untuk makan malam. Kami sudah mengundangmu berkali-kali, tapi kenapa kau begitu hormat kepada orang tak berguna ini? Apa itu keluarga Su? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Tuan Si? The film was Apakah 3 triliun translated dolar ini and cukup narrated untuk by membayar M 7 lampu? Media. Cukup, Tuan Si. Lupakan saja 7 lampu 7 bintang berkaca. Bahkan jika Anda ingin membeli semua koleksi lelang ini, tidak masalah. Bagaimana mungkin? Cuma pemulung. Bagaimana dia bisa membuat 3 konsorsium besar dunia secara pribadi datang? Tuan Muda Zhu, bukankah kau bilang suami Shen Yunwei hanyalah sampah pemulung? Tidak heran, dia berani menyalakan 7 lentera langit. Ternyata ada 3 konsorsium besar yang mendukungnya. 3 triliun dolar. Lebih kaya dari orang terkaya di Huagu. Siapa sih Jing Qian? Kenapa bahkan 3 konsorsium besar dunia begitu sopan padanya? Tuan Muda Zhu, taruhan adalah taruhan. Bersujudlah. Kapan aku bertaruh denganmu? Kau tahu ini tempat siapa? Ini tempat Tuan Jian. Aku akan membunuhmu, semudah membunuh semut. Sepertinya seseorang akan membuat kejutan besar di sini. Tuan Muda Chu, karena Tuan Si memiliki kemampuan untuk membayar ke-7 lampu, maka Anda tidak boleh membuat masalah di sini. Kau ini apa? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Hancurkan tempat ini untukku. Su Hao.
Sudahkah kau pertimbangkan konsekuensi membuat masalah di sini? Setelah aku membunuhnya, aku akan bermain denganmu perlahan. Kau berani membuat masalah di sini? Apa kau tak takut Jiang Shanhai akan membunuhmu? Jiang Shanhai? Sampah yang bahkan kau takuti. Aku akan takut padanya? Jijik. Aku sudah lama berhenti bekerja dengannya. Jadi kau menemukan pendukung baru. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Di belakangku sekarang adalah grup teratas Waguo. Grup Lin. Pernah dengar tentang grup Lin? Di Huaguo, mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Otoritas mereka tak tertandingi. Bahkan jika kau memiliki 3 konsorsium besar dunia yang mendukungmu, lalu bagaimana? Menyinggung grup Lin, tetap jalan buntu. Grup Lin? Jadi, takut? Bagaimana kalau aku membantumu mencari pekerjaan membersihkan toilet di grup Lin? Kau bisa mulai dengan itu. Tangkap dia. Jika Anda berani bertindak sembrono, Tuan Jing akan mengetahuinya dan tidak akan memaafkanmu. Dasar anjing, cepat atau lambat kau akan mati. Orang bodoh mana yang berani membuat masalah di sini? Zhu Hao, kau berani sekali membuat masalah di sini. Jiang Shanhai, tuan muda ini menghormatimu dan memanggilmu Tuan Jiang. Jika aku tidak menghormatimu, kau bukan apa-apa. Aku sekarang punya grup Lin yang mendukungku. Jika kau berani menyentuhku, kau cari masalah dengan grup Lin. Orang rendahan. Tetaplah anjing dimanapun mereka berada. Keluar. Tunggu saja. Tuan Lin ada di sini. Aku akan membunuh kalian semua. Aku, Jiang Shanhai, tidak pernah takut pada siapapun. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Seseorang, seret dia keluar dan berikan dia pada anjing. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Lin, selamatkan aku. Sampang, Jiang Shanhai. Bahkan memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Tuan Lin, ini tempatku. Kau seenaknya menerobos masuk seperti ini? Menerobos masuk begitu sembarangan. Kurasa itu melanggar aturan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas membicarakan aturan denganku? Kau. Tuan Lin, ini orangnya yang baru saja memfitnah Anda. Bunuh dia sekarang. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku tidak berani. Keluar. Yunwei, kau turun dan tunggu aku. Aku akan mengobrol dengannya. Kalau begitu hati-hati. Jangan khawatir. Orang yang bisa menyakitiku di dunia ini belum lahir. Teman lama. Lama tidak bertemu. Lin Fan, bagaimana mungkin aku tak memikirkannya? Orang yang mengkhianati pengawal naga itu kau. Dikhianati. Sejak adikku meninggal, aku bersumpah akan membunuhmu, Si Jingchen. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak. Jadi, karena kematian adikmu, kau menyimpan dendam terhadapku. Apalagi, kau kehilangan harta karun dalam pertempuran itu. Kupikir yang mulia akan menyalahkanmu. Aku tidak menyangka kau akan melarikan diri. Dulu, adikmu meninggal saat menjalankan misi. Dia mati secara tragis. Diam. Setelah aku membunuhmu, dasar sampah. Aku akan membantu orang barbar barat menghancurkan Huaguo. Kau benar-benar berpihak The pada film orang was barbar barat. translated Jadi and bagaimana, Si narrated by Jingchen? M Media. Serahkan cangkir giok itu. Datang dan ambil sendiri kalau kau bisa. Baiklah. Lin Fan, demi adikmu Lin Yan, kakakmu, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Si Jingchen. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tuan Lin. Ada apa denganmu? Dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan cangkir giok. Tuan Lin, saya bertaruh seluruh kekayaan keluarga Su. Tapi sampah itu malah membawa 3 konsorsium besar. Si Jingchen. Tunggu saja. Tuan Lin, saya sudah memikirkan caranya. Ludahkan. Menurut penyelidikan saya, pemasok bahan baku keluarga Shen adalah bawahan Anda, Wang Geli. Selama Anda memintanya untuk mengutak-atik bahan baku, melakukan beberapa trip, bukankah itu akan? Bagus. Si Jingchen. Ayo semuanya, malam ini
Bersenang-senanglah, aku yang traktir. Terima kasih, Tuan Sun. Untukmu, Tuan Sun, aku akan bersulak untukmu. Tuan Sun bahkan memberikan kita pramusaji hari ini. Suruh cucu perempuan Su Tianhao. Kudengar jimat harimau emas ada di tanganmu. Katakan padaku, sebutkan harganya. Sun Jincai mau Han Lin Fan. Jimat ini, harta yang tak ternilai. Siapa kau? Beraninya kau bernegosiasi denganku di sini? Aku cucu perempuan Zhou Tianhao, orang terkaya di Huaguo. Cucu perempuan Pak Tua Shou? Kita masih harus menghargai Pak Tua Shou. Baiklah, kalau begitu aku akan berjudi denganmu. Jika kau menang, aku akan memberikan jimat ini padamu. Tapi jika kau kalah, kau akan menghabiskan malam denganku. Cabul, kenapa kau tidak kencing? The film was Dan lihat translated dirimu sendiri. and narrated Apa by hebatnya M jadi? Media. Orang terkaya di Huaguo? Lindrop mendukungku. Omong kosong. Kau main atau tidak? Baiklah. Pernah dengar Morse Roulette? Satu orang 3 pil, sangat adil. Nona Shou, giliranmu. Takut? Akui kekalahanmu jika kau takut. Buat aku senang malam ini. Dan aku akan memberimu 10. Bukan cuma 1, jimat harimau. Kau bukan apa-apa. Aku hanya menyukai dewa perang. Dewa perang itu sampah pengkhianat yang mengkhianati saudara-saudaranya. Tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Sampah tak berharga. Kau sampah pengkhianat. Pecundang itu mungkin sedang tidur dengan wanita cantik sekarang. Kau berkeliaran untuknya, menghabiskan hidupmu. Memikirkannya. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untukmu. Diam, bukankah itu hanya menembakkan pistol? Gadis cantik. Jika kau benar-benar mati seperti ini, aku masih sedikit enggan. Sejak aku berusia 18, aku telah bermain roulette Rusia. Jumlah orang yang telah mati di depanku tidak kurang dari 8.000, bahkan mungkin 10.000. Gadis kecil, kau berani bermain denganku? Nona Shou, giliran Anda. Aku sudah menembak 3 kali dan belum meledak. Selanjutnya sangat berbahaya. Takut? Jika takut, kau bisa menyerah. Tapi menurut aturan permainan, aku bisa mewakilimu. Jika kau membunuhku, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Lalu berjanjilah untuk menikah denganku. Jika kau menikah denganku, aku jamin, kau nyaman setiap hari. Silakan. Ini cucu perempuan Su Tianhao yang mati-matian ingin menikah denganku. Kalau begitu, maaf. Ketua Sun, begitu berwibawa. Hanya tahu cara menggertak perempuan? Kau siapa? Dari mana orang tak dikenal ini muncul? Siapa aku bukan urusanmu. Kalau kau mau main, aku akan main denganmu. Si Jingqian bermain roulette Rusia. Bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak bisa bercanda dengan judi semacam ini. Baiklah, karena kau ingin bermain jadi pahlawan, aku akan membantumu. Saat kau mati, aku akan membakar uang kertas untukmu. Omong kosong sekali. Aku ingin lihat siapa yang mati duluan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus pergi. Su Tianhao adalah temanku. Aku harus turun tangan jika terjadi sesuatu pada cucunya. Kau kenal kakekku. Aku tidak peduli siapa kau. Bermain roulette Rusia denganku hanya punya satu hasil. Kematian. Apakah kalian berdua ingin bermain bersama? Tidak, tidak, tidak. Kami pergi. Kalian berdua lanjutkan. Aku ingin lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Baiklah, aku akan menembakmu sampai mati. 3 tembakan pertama tidak meledak. Kali ini berbahaya. Tembakan ini bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, Nona Shou. Tembak, ayo. Jika kau tidak berani, aku akan membantumu. Baiklah. Ayo. Kau mati, nak. Bagaimana mungkin? Kapan kau mengeluarkan pelurunya? Kau benar-benar bisa mengeluarkan peluru tepat di depanku? Bagaimana mungkin? Kau kalah. Sialan,
Aku menaikkan taruhannya. Dua peluru tidak cukup. Bagaimana kalau kita bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Apa maksudmu dengan taruhan yang lebih tinggi? 5 peluru. Kau gila. Ini bukan roulette Rusia lagi. The film was Kau bermain translated dengan nyawamu. and narrated 5 by peluru. media. Hanya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Kau gila. Jangan khawatir. Dia mungkin tidak berani berjudi denganku. Hidup atau mati, semuanya bergantung pada ini, ayo. Kalau begitu mari kita bertanding. Aku, Ketua Sun Corporation yang terhormat, penguasa Yun Shao. Apakah aku harus takut padamu? Sekarang hanya ada satu kesempatan. Silakan duluan. Satu kesempatan untuk bertahan hidup. Berikan padanya. Bukankah kau memutus rute pelarianmu sendiri? Dia tak boleh mati. Jika dia mati, hal yang kau inginkan, tak akan kau dapatkan. Tapi tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Diam. Nah, ini pilihanmu. Jangan salahkan aku. Sepertinya Tuhan masih berpihak padaku. Tembakan berikutnya. Kau pasti akan mati. Jingchen, jangan. Ini terlalu berbahaya. Kita tidak bertaruh lagi. Ayo pergi. Jangan berjudi dengannya. Ayo pergi. Bagaimana mungkin? Sun Jingkai, kau menganggap dirimu seorang veteran di dunia perjudian selama beberapa dekade. Pernahkah kau melihat situasi seperti ini? Kusarankan, jangan terlalu sombong. Dia sungguh menakjubkan. Dia pasti saudara dewa perangnya tersayang. Jingchen, kau membuatku takut setengah mati. Bukankah sudah kubilang? Santai saja. Baiklah, berhenti berjudi. Bisnis itu penting. Sun Jingkai, aku tanya padamu. Apakah masalah dengan perusahaan farmasi Shen? Perbuatanmu? Shen? Jadi, Tuan Lin yang memintaku untuk menangani dua bocah ingusan. Kalian berdua. Aku hanya bertanya-tanya, di mana menemukan kalian? Ya, aku yang melakukannya. Jadi bagaimana? Tidak yakin? Serahkan penawarnya. Aku akan mengampuni nyawamu. Nyalimu cukup besar. Tuan Lin mendukungku. Kau pikir kau siapa? Bisakah kita bicarakan ini? Ayo lanjutkan permainannya. Giliranmu. Orang ini bahkan bisa menangkis peluru. Jika terus bersaing dengannya, bukankah itu kematian yang pasti? Seperti kata pepatah, ketika berada di bawah atap seseorang, seseorang harus menundukkan kepalanya. Ini tempatku hari ini. Apakah kau ingin melanjutkan permainan ini? Kau harus mendengarkanku. Kau bajingan. Dan kau berani menyebut dirimu dewa judi. Sesumber tak tahu malu. Lelukon. Namaku Sun Jingkai. Bukanlah sesuatu yang sampah sepertimu. Bisa remehkan. Kau punya nyali. Nah, anggap saja ronde ini kekalahanku. Aku akan memberimu penawarnya. Akan kuberikan padamu sekarang. Kenapa aku harus mempercayaimu? Percaya atau tidak, hidupku ada di tanganmu. Kau bisa menembakku dengan satu tembakan. Siapkan obat sesuai formula ini dan rebus. Akan efektif dalam 3 hari. Yunwei, siapkan obatnya sesuai formula ini. Aku ragu dia berani berbohong padaku. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Kau bisa melepaskanku sekarang kan? Tunggu, masih ada jimat harimau emas milikku. Jimat harimau emas apa? Aku kalah dari Tuan Si, bukan darimu. Aku berjudi atas nama Nona Shou. Jadi dia yang menang. Terima kasih, Kak. Bukan apa-apa. Cucu perempuan Su Tianhao. Kenapa kau menginginkan jimat harimau emas? Aku akan bertanya nanti. Jimat ini, aku lalui susah payah untuk menemukannya. Ini untuk Tuan Lin. Jika aku berikan The film padamu, was translated Tuan Lin akan and membunuhku. narrated by Lin media. Fan, benar. serahkan jimat harimau emas, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku berikan padamu, aku benar-benar akan mati. Jingchen, kami datang ke sini hari ini untuk mendapatkan penawarnya. Sekarang kita memilikinya. Ayo kembali. Nona Shen benar.
Kau serahkan atau tidak jimat harimau emas itu. Jingchen, mengapa kau begitu peduli dengan jimat harimau emas? Mungkinkah dia benar-benar terhubung dengan pengawal bayangan naga? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Tuan Lin tidak akan melepaskanmu. Bilang pada Lin Fan, kalau dia mau macam-macam denganku, aku persilahkan, tapi jangan main curang. Kakak bilang dewa perang. Namanya si Jingchen. Mungkinkah dia? Kutanya sekali lagi. Apa kau akan menyerahkan jimat harimau emas? Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1. Baiklah, baiklah, baiklah. Akan kuberikan, akan kuberikan. Terima kasih, Kak. Kau sangat baik pada Yuer. Memanggilnya begitu mesra. Mungkinkah dia juga jatuh cinta pada Jingchen? Aku akan mengampunimu kali ini. Kembali dan beritahu tuanmu, tak peduli trik apa yang dia punya. Keluarkan saja. Aku selalu siap. Yonwei, ayo pergi. Halo, Tuan Lin. Apa? Dasar bodoh tak berguna. Kau tidak tahu. Dia menodongkan piston ke kepalaku. Aku tidak punya pilihan. Kau harus membelaku kali ini. Si Jingchen. Aku Lin Fan, akan melihatmu mati di jalanan. Kakak Jingchen. Nona Su, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Mengapa kau masih mengikuti kami? Aku ingin bersama kakak Jingchen. Ini Nona Shou. Kudengar jimat harimau emas adalah salah satu harta kerajaan barat. Aslinya ada pada penjaga bayangan naga. Kenapa kau tertarik dengan hal-hal ini? Kakekku memberitahuku, dewa perang pensiun karena dia kehilangan harta karun itu. Jadi aku ingin membantunya menemukan ketiga harta karun ini. Dengan begitu, dia bisa kembali ke penjaga bayangan naga dan aku bisa bersamanya. Kau bahkan pernah melihat dewa perang. Kenapa kau ingin menikah dengannya? Siapa bilang aku belum pernah melihatnya? Saat aku terjebak di medan perang. Matanya yang lembut. Aku tak akan pernah melupakannya. Saat itu, aku bersumpah, aku akan menikah dengannya. Matamu persis seperti matanya. Nona Shou, kau salah orang. Tidak, aku belum pernah. Kau adalah dewa perang. Nona Zhou, entah dia dewa perang atau bukan, orang yang akan dia nikahi adalah aku. Nona Shin, keluarga Mushin. Apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Shou kami? Latar belakang keluarga dan penampilan. Di titik mana kau lebih baik dariku? Orang yang disukai Jingchen adalah aku. Kakak Jingchen, aku akan kembali dan memberitahu kakak. Dalam 3 hari, aku akan menikahimu. Aku sama sekali bukan dewa perang. Kalian berdua sedang berdebat tentang apa? Aku tidak peduli, aku akan menikahimu. Nona Shou, apa kau tidak menyadari? Jingchen tidak menyukaimu? Mengapa kau terus menempel padanya? Nona Shen, itu bukan urusanmu. Kakak Jingchen, aku akan kembali dan memberitahu kakak. Dalam 3 hari aku akan menikahimu. Bagaimana rasa ciuman Nona Shu? Si Jingchen, apa pendapatmu tentang kami? Menurutku bagaimana apanya? Apa kau tak mengerti perasaanku padamu? Lalu, siapa yang akan kau pilih? Dia atau aku? Aku pasti memilihmu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu orang tuaku. Kita akan menikah. Baiklah, aku bersedia. Bukankah si payah ini ada di sini? Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Begitu kau buka mulut, ada bau asam yang menyengat, menjijikkan. Sepupu, bukankah itu? Seharusnya bau lontu darimu. Fei Fei, ada apa? Serang saja aku. Mengapa mengincar Jingchen? Atau sepasang kekasih yang bernasib siam? Aku sangat tersantun. Lebih baik kau diam. Kakak, kau benar-benar pisik.
melepaskan keluarga kaya seperti keluarga Chu, dan tidak menikah dengannya. Kau malah jatuh cinta pada pemulung sampah bau. Kalian berdua benar-benar pasangan serasi. Shen Yunwei, apa kau cemburu pada Fei Fei? Tidak apa-apa, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Biarkan kalian berdua melayaniku bersama. Bagaimana? Tak tahu malu. Jingchin, ayo pergi. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini semenit lagi. Jangan terburu-buru. Aku belum lihat sandiwara apa yang ingin mereka pertontonkan. Karena mereka mengirimi kita undangan. Tentu saja mereka ingin kita menyaksikan cinta mereka. Jika kita pergi begitu saja, bukankah itu tidak sopan pada sepupuku? Dan Su Xiao, Pecundang. Cukup sadar diri. kalau begitu, silakan sepupu. Biarkan aku memperluas wawasanku. Kakak, tahukah kau perhiasan apa yang diimpikan semua wanita di dunia? Apa itu? Hati samudra. Ada apa yang terbuat dari zamrud terbaik? Pernahkah kau melihatnya? Sepertinya belum pernah. Sebentar lagi itu akan dipakai di leherku. Su Hao memberikannya padamu. Siapa lagi kalau bukan dia? Mungkinkah dia yang tidak berharga itu? Kalung yang begitu berharga. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kakak, inilah jantung laut. Di seluruh kota Yunzhou, siapa yang punya kemurahan hati seperti The Tuan film Muda was Chu? translated Nona Li kita and sungguh unik. narrated by Apakah Anne terlihat Lydia. bagus? Sepupu kau begitu naif. Jantung laut palsu. Membuatmu begitu bahagia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jantung laut bernilai miliaran. Orang miskin sepertimu belum pernah melihatnya. Hanya Tuan Muda Chu kami yang mampu membelinya. Hari ini, biarkan bocah miskin ini melihat beberapa perhiasan kelas atas. Seperti membuka matanya. Benar, kan? Untuk meliriknya saja adalah berkah dari 8 kehidupan. Setahuku, hanya ada satu Heart of the Ocean di dunia. Dan itu disimpan di toko perhiasan Delen. Sebagai barang berharga mereka, aku ingin tahu dari mana Tuan Muda Zhu mendapatkan ini. Dari mana asalnya? Bagaimana sampah ini tahu hartaku palsu? Sampah ini bahkan belum pernah melihatnya. Dia hanya berpura-pura. Beraninya kau bilang punyaku palsu? Baiklah. Kalau begitu mari kita tanya pemilik toko barang antik Dilan untuk datang dan melihat apakah yang ini asli atau palsu. Kau mau menelepon pemilik toko antik Dilan? Kau siapa? Bertingkah seperti orang penting. Adikku, pemilik toko antik Dilan, adalah Yeshen dari Yunshou. Dia mengendalikan hidup dan mati Yunshou. Dia tidak akan peduli dengan sampah sepertimu. Jing Chen, lupakan saja. Terakhir kali, kita hanya kebetulan. Bagaimana mungkin Bos Ye benar-benar mendengarkanmu? Jangan dengarkan sampah ini berpura-pura. Jika hari ini pemilik toko antik Dilan datang, aku akan mengebiri diriku sendiri. Bagus itu katamu. Bosi, tolong, dalam 10 menit, hadirkan jantung laut yang sesungguhnya ke kapal pernikahan. Sampah ini ketagihan berpura-pura ya? Jika Yeshen tidak datang hari ini, aku akan mengebirimu lebih dulu. Dalam 10 menit, Yeshen akan membawa jantung laut yang sesungguhnya ada di sini. Sebaiknya kau pikirkan, bagaimana kau akan menghadapinya nanti. Dasar sampah. Tuan Muda Chu berasal dari keluarga bergengsi. Apakah dia akan menggunakan yang palsu? Heart of the Ocean? Seorang pesolek seperti Tuan Muda Zhu punya banyak akal bulus. Beraninya kau menghina Tuan Muda Chu, berlutut dan minta maaf sekarang. Membuatku berlutut. Apa kau tak takut ajalmu disingkat? Tak usah buang napas untuknya. Dalam 10 menit, jika Tuan Kota Ye tidak muncul, akan kubunuh kau duluan. Kalau begitu akan kubuktikan. Saat Tuan Kota Ye tiba, kita lihat saja siapa yang akan mati. Dasar sampah. Baiklah, aku akan membiarkanmu berlagak kuat sebentar lagi. Kau akan memohon belas kasihan saat kau mati. Tahu kau akan takut. Tahu terhormat, karena aku mau bertemu denganmu. Jangan buang-buang tenaga untuknya. Sampai 10 menit hampir habis. Di mana Tuan Kota Ye? Tuan Kota Ye telah tiba. Tuan Si, hatimu lautan, sudah kusampaikan padamu. Inilah jantung laut yang sesungguhnya. Lalu kenapa? Bagaimana kau bisa bilang kalau punyaku palsu? Seperti yang diketahui semua orang, hanya ada satu jantung lautan. Jati maksudmu, milikku palsu. Tidak, Tuan Kota. Pak, tolong izinkan saya jelaskan. Keluarga Chu bisa bangkrut. Kumohon,
Tolong, ampuni kami. Kau telah menyinggung Tuan Si. Kau masih berharap aku mengampunimu? Tuan Muda Zhu, apa katamu sekarang? Baiklah, anggap saja punyamu asli. Heart of the Ocean yang begitu berharga. Orang miskin sepertimu, bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Yesen, berapa harganya ini? Tuan Si menyelamatkan adikku untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Ini jantung Lao. Anggap saja sebagai hadiah. Bagaimana mungkin? Aku tak mungkin menerima. Sampah siapa ini? Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati Tuan Si. Chu Hao, kau berani mencoba menipuku. Dengan yang palsu, apa maksudmu? Tuan Si adalah temanku. Jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Si, mereka bermusuhan denganku, Yi Zhen. Aku tak berani. Saya tidak berani. Tuan Muda Zhu, bukankah kau bilang kau akan mengebiri dirimu sendiri? Lupakan saja, aku sedang bermurah hati hari ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Sampah, berterima kasihlah pada Tuan Si. Sekarang, Tuan Si, saya buta akan kebesaran Anda. Saya salah. Maafkan saya. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku pantas mati. Aku salah. The film Aku was pantas mati. translated Saya salah. and Baiklah, narrated by pergi dari N sini. Media. Tuan Lin, kau harus balas dendam untukku, Tuan Lin. Sampah tak berguna. Aku tidak memelihara beban mati. Tuan Lin, tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Lin, tolong beri aku kesempatan lagi. Dengarkan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pernikahan mereka beberapa hari lagi. Antarkan ini kepada mereka secara langsung. Aku akan mengubah pernikahan mereka menjadi pemakaman. Ya, keluar. Jing Chen, apa kau sudah mengirimkan pemberitahuannya? Mengapa tidak ada orang di sini? Undangan sudah dikirim. Bagaimana mungkin tak ada seorang pun? Di mana mereka? Bukankah mereka bilang kita akan bertemu beberapa orang penting? Di mana mereka? Dasar tak berguna. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyombongkan diri kan? Ibu, ayah, jangan khawatir. Para tamu akan segera datang. Benci. Pernikahan yang begitu buruk membuat kita tinggal di sini bahkan semenit pun adalah nasib buruk. Pernikahan siapa yang sepi ini? Kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Ini benar-benar membuka mata. Permisi, kami tidak mengundangmu. Aku senang berada di sini. Apa urusanmu? Sudah kubilang. Kenapa kau begitu keras kepala? Apa kau tidak kapok? Di belakangku sekarang adalah Lin Corporation. Dasar sampah. Coba sentuh aku. Apa kau baru saja bilang perusahaan Lin yang selama 6 tahun berturut-turut menduduki puncak daftar orang terkaya di dunia? Perusahaan Lin itu? Tentu saja. Tuan Lin Fen, Ketua Lin Corporation, sangat berpengaruh. Jika kita bisa mendapatkan dukungan Lin Corporation, kita akan dianggap sebagai keluarga papan atas di wilayah Yunzhou. Tepat. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, putri kesayanganmu lebih memilih menikahi pecundang ini daripada menikah denganku. Pikirkan tentang pecundang ini. Sejak dia datang ke rumahmu, dia hanya membawa kerugian bagi keluargamu. Apalagi yang telah dia lakukan? Putriku, kau harus cepat-cepat mencoba menyenangkan Chu Xiao. Kau tidak ingin aku menikah lagi dengan Su Hao sekarang, kan? Kau benar. Kau harus cepat menikah lagi. Menikah lagi, nikahi Chu Xiao. Chu Xiao didukung oleh Lin Group. Masa depannya tak terbatas. Menjadi anjing Lin Fan. Apa kau merasa The bangga? film was translated Pecundang, and omong narrated kosong by apa yang M kau Media. bicarakan? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin? Aku mungkin pernah memandangnya dulu, tapi sekarang dia telah melakukan banyak kejahatan. Apa kau pikir dia pantas? Berapa banyak nyawa yang kau punya? Menghina Tuan Lin. Ingin balas dendam padaku kan? Datang saja sendiri. Kenapa mengirim anjingmu? Kau lupakan saja. Aku di sini hari ini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Lin. Buka dan lihat. Tuan Lin berkata, setiap orang yang menghadiri pernikahan hari ini akan lenyap dari dunia ini. Lenyaplah dari dunia ini. Apa haknya dia? Untuk balas dendam, begitu. Ayo. Aku, si Jinjang, sedang menunggunya di sini.
Pergi balas dendam sendiri. Jangan seret kami bersamamu. Benar. Mati saja sendiri. Adapun pernikahan hari ini, aku tentu saja akan meminta seseorang untuk datang. Kau menyuruh seseorang datang. Kau hanya bisa memanggil para pemulung itu. Muka kita. Kau sudah membuangnya ke langit. Selama aku mau, semua tokoh penting di seluruh Huaguo akan datang memberiku selamat. Kau hanya pecundang yang sombong. 3 hari yang lalu, kau menyombongkan diri bahwa kau akan memperkenalkan kami kepada beberapa orang penting. Di mana mereka? Di mana mereka? Gu Yuan, kenapa kau belum datang juga? Kami sedang dalam perjalanan. Aku beri waktu 3 menit. Jika kau belum di sini, kau akan menanggung akibatnya. Jika aku dengar dengan benar, orang yang baru saja kau ajak bicara di telepon adalah Tuan Gu Yuan dari penjaga bayangan naga. Penjaga bayangan naga adalah eksistensi yang begitu mulia. Tuan Gu Yuan adalah kedua setelah satu orang, di atas semua yang lain. Hanya kau, seorang pecundang, dapat mengundangnya ke pernikahanmu. Teruslah bermimpi. Benarkah? Kita lihat saja dalam 3 menit. Kau bilang pengawal bayangan naga datang untuk merayakan pernikahanmu? Apa kau sudah terlalu lama berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir kau orang sepenting itu? Jing Chen, hal semacam ini lebih baik jangan dijadikan bahan candaan. Jangan khawatir. Si Jing Chen, jangan melawan. Tunggu saja Tuan Lin. Datang dan mengambil nyawamu. Tertawalah selagi bisa. Lihat ke belakangmu. Tuan Gu Yuan yang terhormat telah tiba. Gu Yuan, 36 kelompok, penjaga bayangan naga, membawa orang ke sini, mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas pernikahanmu. Kau benar-benar Dewa Perang? Bangkit. Jika dia dewa perang, maka akulah Kaisar Suci. Di hadapan Dewa Perang, beraninya kau bertindak begitu lancang? Berani kau memukulku? Jika kau berani bertindak lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu sekarang juga. Sampah itu, si Jing Chen, itu benar-benar Dewa Perang? Ini memang sedikit mirip dengannya. Sahabat lama. Lama tak jumpa. Pertunjukan yang cukup bagus. Berakting di sini ya. Kau bodoh. Tidak tahukah kau? Kehadiran ilahi Dewa Perang adalah yang tertinggi. Satu pedang membunuh musuh demi kebaikan bersama. Melindungi alam dan rakyatnya, tertinggi di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Kau, figuran pikir kau bisa membodohiku? Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda Zhu belum melihat dunia? Lagi pula, meskipun kau Dewa Perang, lalu kenapa hari ini kau akan mati di sini? Baiklah. Kalau begitu kita tunggu Lin Fan datang. Dan urusan kita hari ini, kita selesaikan semuanya. Masih mencari mati? Kalau begitu bersiaplah untuk dicabik-cabik. Apa kau sudah membawanya? Aku sudah mengirim Jing Jinhai dan anak buahnya. Mereka sedang dalam perjalanan. Jiang Shenhai benar-benar mendengarkanmu? Dasar sampah, untung aku punya pandangan jauh ke depan untuk memihak Tuan Lin. Firasat. Aku lebih suka menyebutnya jalan buntu. Kau membuatku takut setengah mati. Ayo, pukul aku di sini. Jika kau berani bertindak lagi, aku tidak akan ragu untuk melumpuhkan tangan dan kakimu. Bunuh sampah ini. Bukankah itu akan mengotori tanganmu? Berani kau? Tuan Lin melindungiku. Lin Fan The film was kesayanganmu. translated and Hari ini narrated adalah by hari N kematiannya. Media. Aku tak pernah menyangka kau penuh dengan omong kosong seperti sampah ini. Dulu kupikir kau orang penting. Saat Tuan Lin tiba hari ini, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Kau lumayan menarik, Sei. Jika kau menyenangkan aku, mungkin aku bisa meyakinkan Tuan Lin untuk mengampunimu. Kau sedang mencari kematian. Tunggu. Biarkan nyawa tak berharganya sampai Lin Fan datang. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada anjing yang dipeliharanya. Ya. Kau menghajar Tuan Muda Chu hingga babak belur. Ketika Tuan Lin sampai di sini, dia akan menghukum kita semua. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita bisa melawan keluarga Lin? Kenapa aku begitu sial? Aku menikahi kakak Jing Chen.
Bukankah urusannya tidak ada hubungannya denganmu dan keluarga Shen? Ketua Zhou, apa yang membawamu ke sini? Pak Tua Shou? Halo. Kami datang untuk meminta tangan kakak Jingchen untuk menikah. Kau ingin menikahi pecundang ini? Ibu, tolong berhenti. Tidakkah kau lihat orang lain praktis memperebutkannya? Nona Shen, sudah kukatakan sejak lama. Kakak Jingchen adalah milikku. Nona Zhu, tahukah kau ini apa? Heart of the Ocean mewakili cinta abadi. Bagaimana kau mendapatkan ini? Jingchen yang memberikannya padaku. Dia mencintaiku. Aku harap kau pergi sendiri. Itu akan menyelamatkan muka kita semua. Kakak Jingchen, kau akan menikah denganku, kan? Orang yang akan kunikahi adalah dia. Tidak, kau hanya bisa menikah denganku. Putriku. Dia ingin menikah dengannya. Biarkan saja dia memilikinya. Keluarga Chi sangat kaya. Mereka pasti akan memberi kita kompensasi. Ibu, kompensasi macam apa? Yang sebanding dengan Jingchen? Apa kau ingin memberontak selama kau bersedia membiarkan aku memiliki Jingchen? Keluarga Zhou kami bersedia untuk memesan 500 miliar. 500 miliar? 500 miliar. Apa kau serius? Kami selalu menepati janji kami. Pak Tua Shou? Jika kau berikan pesanan 500 miliar ini kepadaku, bayangkan saja, keluarga Shen kita akan menjadi salah satu yang terkaya di Huaguo. Apa maksudmu, Huaguo? Ini dunia? Benar. Dunia. Dia sudah menjadi menantu keluarga Zhou. Apa yang kau coba lakukan? Pergi. Jingchen milikku sekarang. Gadis baik, UM. Su Tianhao, apa kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Pak Tua, aku tak akan mengatakan itu. Aku tidak menindasmu. Merekalah yang menawarkannya kepadaku. Kau anggap aku apa? Xiao Tianhao, beraninya kau mengganggu pernikahan Dewa Perang? Tuan Guiwa, tolong tenang. Sejak UR diselamatkan oleh Dewa Perang, dia ini menikah dengannya. Aku hanya punya cucu perempuan ini. Aku hanya ingin dia bahagia. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kau sungguh tak perlu melakukan ini. Kau mengakui kau adalah Dewa Perang. Aku harus menikah denganmu. Jingchen, apakah kau benar-benar Dewa Perang? Jika dia benar-benar Dewa Perang, semuanya akan menjadi menarik. Nona Zhou, aku tidak menginginkan pesananmu lagi. Dewa Perang adalah menantu kami. Kami sangat puas. Selain itu, kami bukan tipe orang tua yang akan memisahkan pasangan bahagia. Benar. Kau baru saja berjanji padaku. Berjanji? Kapan aku pernah berjanji padamu? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar aku berjanji? Menantuku sekarang adalah Dewa Perang. Apa itu keluargamu, Zhou? Pergi sejauh mungkin dari sini. Benar. Apakah Nyonya Shen belajar operasi Chuan? Perubahan wajah ini benar-benar cepat. Bawahan kecil. Apakah kau pantas menyela? Aku akan membunuhmu. Kau akan mati. Tampar mulutnya. Ya, tampar mulutnya. Kau dengar? Tampar mulutmu. Beraninya kau memukulku? Dulu, bukankah kau sudah mengusir Yunwei dari keluarga Shen? Sekarang kau tahu identitasku. Tapi kau menggunakan pengaruhku untuk menindas orang lain. Dengan angkuh bertingkah seperti ibu mertuaku. Apa kau pantas? Istrimu saat ini. Aku adalah ibu kandungnya. Kau masih berani menyuruh orang memukulku? Sekarang kau tahu, aku putri kandungmu. Terlambat. Kau. Dasar manusia tak tahu diuntung. Bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Kau melahirkanku dan membesarkanku. Tapi The kau film was ingin menjualku translated saat and aku menikah. narrated by M. Aku tak Media. lebih dari alat pernikahanmu. Aku telah lama membalas kebaikan selama bertahun-tahun ini. Semua yang kumiliki sekarang adalah sesuatu yang kuperoleh sedikit demi sedikit. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya memakaiku untuk naik ke tangga sosial. Jadi hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Shen sepenuhnya. Gadis sialan. Jangan kira kau bisa menyingkirkan kami. Hanya karena kau sudah naik pangkat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan Yunwei hal-hal terbaik di dunia. Dan keluargamu Shen akan bangkrut dalam sekejap. Keluarkan perintahnya. Keluarga Shen bangkrut. Ya, Tuan, bukan begitu.
Nah, cepat-cepat. Bantu ibu dan ayah. Cepat katakan sesuatu. Coba pikirkan. Kau adalah anak kesayangan ayah dan ibu. Cepat bicara padanya, mohon padanya. Cepat, cepat, cepat. Ibu telah merawatmu dengan sangat baik sejak kau kecil. Tolong mohon untuk kami. Jing Chen, kenapa kita tidak membiarkannya saja kali ini? Biarkan mereka pergi. Demi Yunwei, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani melakukan ini lagi, mati. Baik, baik. Menantu yang baik. Kakak Jing Chen, apa kau benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Yui Er, kau masih muda. Kau hanya belum bisa membedakan antara apa itu kekaguman, apa itu cinta. Aku percaya kau akan bertemu seseorang yang kau sukai di masa depan. Aku tahu. Itu bukan kekaguman. Aku benar-benar menyukaimu. UR karena Dewa Perang. Sudah punya orang yang disukainya. Jangan ganggu dia. Ayo kembali. Kakak Jing Chen, aku, Shoyur, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, kau dipecat karena hilangnya harta kerajaan barbar barat. Itu sebabnya kau diusir dari penjaga bayangan naga. Sekarang aku telah menemukan jimat harimau emas. Untukmu, aku harap kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga segera. Yuer, bagaimana kabarmu? Kakak Jing Chen, tubuhku sangat sakit. Apakah aku akan mati? Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkanmu. Tidak, bisakah kau berjanji satu hal padaku? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini? Aku hanya ingin menikah denganmu. UR, baiklah. Itu cuma luka kecil. Ayo pergi. Kakek, Kau bawa dia untuk istirahat dulu. Baik, Tuan, ayo pergi, UR. Lin Fan datang ke sini hari ini untuk menantang si Jingjur berduel sampai mati. Tuan Lin, tolong selamatkan aku, Tuan Lin. Sudah kubilang ini kesempatan terakhirmu. Lin Fan, akhirnya kau muncul. Pernikahan Dewa Perang. Tentu saja aku harus datang untuk memberimu selamat. Kebetulan sekali aku akan membunuhmu hari ini untuk mengenang mereka yang telah gugur. Arwah para prajurit penjaga bayangan naga di surga. Kau sungguh berani. Si Jingjur, biar ku bilang. Peti mati di gerbang itu adalah yang khusus kusiapkan untukmu. Lin Fin, jika kau selalu menyimpan dendam terhadap Dewa Perang karena kematian adikmu, maka biar ku katakan, kau telah dimanfaatkan. Dia tidak mati. Diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yan, aku sudah menyuruh seseorang membawanya ke sini. Guyuan, kau sekarang anjingnya si Jingchan. Apa kau pikir aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Kau tidak mungkin diajak bicara. Lin Fan, kau sudah bersusah payah untuk melawan aku. Pasti ada seseorang di balik ini. Singkat saja, serahkan jimat harimau emas dan piala gion, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni hidupku. Kurasa kau salah paham. Aku sudah menunggu setahun untuk hari ini, untuk mengambil nyawamu. Lin Fan, jika kau ingin mati sekarang, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Ayo, setahun yang lalu kau membunuh adikku, dan sekarang kau ingin membunuhku, begitukah? Ayo kalau begitu. Adikmu tidak mati sama sekali. The Tidak film mati. was translated Tidak mati. and Kalau begitu bawa narrated dia by ke sini M untuk Media. menemuiku. Kenapa kau lama sekali? Kami mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Ada kemacetan lalu lintas. Kakak, benar-benar kau. Apa yang terjadi padamu? Matanya terluka. Tendon di tangannya putus. Dan tenggorokannya terluka parah. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa yang bisa melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah dalangmu, Wei Lian. Wei Lian. Ini terjadi setahun yang lalu. Kau ditipu oleh Wei Lian. Dia bukan sekutumu. Dia telah memanfaatkanmu selama ini. Mengerti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak.
Wei Lian, Kau dengar semua yang baru saja kami katakan. Gua-guamu akan ditaklukkan oleh kami. kau sedang bermimpi. Penjaga bayangan naga kita sangat kuat, akan mengalahkanmu. Dengarkan aku, kalian berdua. Buat dia tidak bisa bicara. Tidak bisa menulis. Tidak bisa mengungkapkan rahasia kita. Seret dia pergi. Aku ditipu oleh Wei Lian. Aku benar-benar membantu musuh yang menjebak adikku. Aku bodoh. Aku bukan manusia. Dewa perang, aku mohon, tolong selamatkan adikku. Aku rela mati untuk menembus kesalahanku. Tak perlu repot-repot. Kau benar-benar tidak berguna. Kau binatang, beraninya kau datang ke sini. Gu Yuan. Cepat, bawa dia untuk dirawat. Ya. Pengawal bayangan naga, pemimpin 36 kelompok. Tidak lebih dari ini. Kau cari mati. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk arwah para prajurit Guago kita. Kau mau kepalaku? Di kehidupanmu selanjutnya. Kau, sampah yang hina dan tak tahu malu. Saat orang barat kami menghancurkan gua-guamu, kalian, pengawal bayangan naga, akan lenyap. Aku akan membuat kalian semua menjilat sepatuku. Kami, orang barat, akan menguasai dunia. Berhentilah berhayal. Kalian orang barat, berani bermimpi menaklukkan dataran tengah. Bagaimana kau masih hidup? Kakak. Belum terlambat untuk kembali. Wei Lian, lepaskan. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau berani menawarku? Apa yang kau inginkan? Jika kau memberiku 3 harta karun wilayah barat, aku akan melepaskan mereka. Silakan saja. Baiklah. Aku akan membunuh mereka tepat di depanmu. Bunuh mereka. Lin Yan, Kakak. Sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri. jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu adalah penghinaan terhadap keadilan. Jika kau tidak membunuhku, aku akan memberitahumu rahasia 3 harta karun. Apa? 3 harta karun punya rahasia? Katakan padaku. Rahasia 3 harta karun adalah UER. Kenapa kau melindungiku? Kakak Jing Chan, kakak, sejak tahun itu, ketika kau menyelamatkanku, aku bersumpah, aku akan menikahimu. UER. Tahan. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Jiang Senai. Jiang Senai. Jiang Senai. The film was Kakak Jing Chan, translated and jimat narrated harimau by emas adalah salah Amelia. satu harta barbar barat. Aku memberikannya padamu. Setelah kau mengumpulkan yang terakhir, kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga. UER. Tapi aku tidak bisa menemanimu. Kembali bersama. UER, kau tidak akan mati. Kau pasti tidak akan mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa untukku kau akan melakukan sejauh ini. Kakak Jing Chan, bisakah kau berjanji padaku satu hal terakhir? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini? Yuer, jangan takut. Jing Chin pasti akan memastikan kau baik-baik saja. Terima kasih, saudari Yun Wei.
UR. 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 Suhu Tianhao cepat. UM. Cepatlah. Salahku karena aku tertipu. Aku tak punya muka untuk hidup di dunia ini. Harta karun terakhir, lukisan Zishan, ada di tangan petapa lukisan. Dia mengadakan kompetisi. Siapapun yang mengalahkannya bisa mendapatkan lukisan Zishan. Baiklah, aku mengerti. Kakan, aku datang untuk mencarimu. Para penjaga bayangan naga, dengarkan. Segera keluarkan surat perintah penangkapan. Tawarkan hadiah 10 miliar untuk penangkapan Wei Lian. Keahlian melukis orang tua ini kurang. Dia kalah, sekarang serahkan lukisannya. Kalian, orang-orang Huaguo, semua licik dan curang. Bukankah itu hanya lukisan bunga dan rumput? Aku akan melukisnya. Kau, si Jingqian. Jika kau kalah, maka serahkan kedua, harta karun kerajaan dan lukisan Zishan. Semuanya padaku. Berani kau? Janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Anak muda, kau harus hati-hati. Orang barat ini sangat tidak masuk akal. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, petapa lukisan. Mulai. Baiklah. Si Jingqian, kau kalah lihat lukisan kolam terataiku. Ada kupu-kupu betapa meriahnya. Sekarang lihat milikmu. Hanya satu cabang plum layu. Apa itu? Anak ini, apa dia tahu cara melukis? Hanya satu bunga segar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan miliknya, kolam terataian hidup? Tahan. Musik seruling meningkatkan suasana lukisan. Memecahkan yang kolam teratainya. Bagaimana mungkin? Kau kalah. Aku tidak akan kalah. Aku, Jenderal Barat yang agung. Bagaimana mungkin aku kalah? Kau melakukan begitu banyak kejahatan. Bagaimana kau bisa menang? Si Jingqian, berani bertaruh denganku lagi? Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Bahkan Dewa Lukisan pernah dikalahkan olehku. Untuk apa? Mempermalukan dirimu sendiri. Siapakah pemuda ini? Dia tampak luar biasa. Bahkan Dewa Lukisan pun dikalahkan olehnya. Tidak heran dia bisa memecahkan situasi dengan satu bunga. Anak ini bukan orang biasa. Si Jingqian, ayo bertaruh nyawa. Bertaruh di dalam lukisan. Begitu berada di dalam lukisan, salah satu dari kita harus mati atau terluka untuk memecahkan situasi. Jika tidak, akan terperangkap di dalam lukisan selamanya. Baiklah, aku akan lihat kemampuanmu hari ini. Keahlian hebat apa lagi yang kau miliki? Anak muda, kau menang duel lukisan ini. Aku sangat berterima kasih padamu, tapi itu tidak sepadan dengan mempertaruhkan nyawamu. Tidak apa-apa, kau harus segera melarikan diri. Jangan khawatir, petapa suci. Baiklah, tunggu saja kematianmu. Wei Lian, kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Kau pikir kau bisa membunuhku? Omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Aku akan The kembali film untuk was memulihkan diri. translated and narrated by M Media. Memimpin para prajurit barbar barat. Menghabisi penjaga bayangan naga. Menduduki Huaguo. Mengubahmu menjadi mumi. Menggantungmu selama 3 tahun. Aku takut. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Setelah 3 hari, jalur naga Huaguo akan hancur. Kalian semua akan mati. Aku, Dewa Perang Huaguo, ada di sini. Lindungi Huaguo, stabilkan negara. Kau, orang barat dari negara kecil, juga ingin meratakan Huaguo. Saat jalur naga Huaguo hancur, kalian semua akan mati. Aku, Dewa Perang Huaguo, ada di sini. Lindungi Huaguo, stabilkan negara. Kau, orang barat dari negara kecil, juga ingin meratakan Huaguo. Saat jalur naga Huaguo hancur,
itu akan menjadi hari kehancuranmu. Tidak peduli trik jahat apa yang kau miliki. Dengan pedang Suayuan di sini, aku akan membunuh semua roh jahat dan iblis. Saki lukisan ini menyapa Dewa Perang. Tak perlu basa-basi, petapa lukisan. Aku datang ke sini untuk lukisan Sisan. Sekarang aku telah mengumpulkan 2 harta karun keluarga kerajaan barbar barat. Dengan lukisan Sisan, semua harta karun akan lengkap. Itu pasti akan menstabilkan keberuntungan Huaguo. Dewa Perang, sepenuh hati mengabdi pada negara dan masyarakat kita. Melindungi gunung dan sungai Huaguo. Lukisan Sisan ini harus diberikan kepada Dewa Perang. Sekarang ketiga harta karun telah terkumpul. Kau akhirnya bisa kembali ke penjaga bayangan naga. Setelah aku kembali ke penjaga bayangan naga, aku pasti akan memusnahkan orang-orang barbar barat. Penjaga bayangan naga, selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Bangkit Guiwal, pergi dan bawa istriku ke sini untuk bertemu denganku kembali. Ya, Dewa Perang, ini burung. Dewa Perang, gawang istrimu telah dikulit. Apa? Si Jingchan, jika kau ingin menyelamatkan istrimu, bawa harta kerajaan barbar barat ke pinggiran barat di luar kota. Tak peduli apa yang ingin dia lakukan. Hari ini, dia akan mati oleh pedang Suanyuanku. Di mana istriku? Jangan cemas. Bagaimana kalau kita bermain permainan? Kau ingin bermain bagaimana? Menghitung nasib negara. Kita akan bersaing dalam hal ini. Lalu bagaimana kita menentukan pemenangnya? Jika kau menang, aku akan mengembalikan istrimu. Jika kau kalah, kembalikan harta karun kerajaan barbar barat kepadaku. Kau harus tahu, siapa guruku kan? Zuanyu Daoshi, leluhur dewa bumi. Dewa yang dipuja oleh semua orang Huaguo. Tapi bajingan tua ini merusak metode keberuntungan bintang besarku, menyebabkan keberuntungan bangsa barbar barat kita menurun drastis. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk mempersembahkan korban bagi metode keberuntungan bintang besarku. Kalian orang barbar, terlalu percaya diri. Teknik ramalan bintang belaka, tak lebih dari cabang astrologiku. Dan kau pikir itu bisa dibandingkan dengan sihir tahu dari bangsa Huaguo kita? Cukup dengan bualan kosongmu. Mari kita lihat apa kemampuanmu sebenarnya. Si Ginger, kau lihat pohon osmanthus manis ini. Kita akan menggunakan ini sebagai dasar untuk menghitung nasib negara Huaguo. Air melahirkan kayu, kayu melahirkan api. Nada naga muncul. Dengan pohon, air, dan api bertemu. Ini menandakan bahwa Huaguo kita akan makmur seperti gagak emas, terus menanjak, seperti bermain air di bawah badan. Aliran yang stabil. Dengan pohon osmanthus manis ini, pamor bangsa Huaguo kita pasti akan melambung. Seiring waktu, Ibu Naga pasti akan mengaum. Hidup Dewa Perang. Bangsa Hua menang. Hidup Dewa Perang. Bangsa Hua menang. Hidup Dewa Perang. Bangsa Hua menang. Sekarang, Huaguo kita berada di atas nada naga, dan dijaga olehku, Dewa Perang. Semua roh jahat dan iblis tidak berani mengganggu Xin Cipun. Si Ginger, apa kau mengutip dari buku? Kau salah, pohon ini tumbuh tepat di ekor naga. Jika ekor naga bocor, Huaguo pasti akan runtuh. Nasib negaramu sudah berakhir. Lancang, negara kecilmu bahkan tidak pantas menjadi negara The seperti film kami. was translated Namun kau berani and berbicara tentang narrated by keberuntungan M. Huaguo kami. Media. Keinginanmu untuk menghancurkan Huaguo sudah jelas. Kejahatanmu dapat dihukum mati. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah vitalitas kita telah menghilang? Si Ginger, kau lihat? Huaguomu, keberuntungannya telah menghilang. Sekarang serahkan harta karun kerajaan barbar barat kami. Jika tidak, aku akan memimpin pasukan berkudaku dan meratakan Huaguo. Kurang ajar, kau mencari mati. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Wailet, hatimu yang jahat tetap ada. Kau dengan delusimu mencoba menggunakan teknik ramalan bintang jahat untuk menghancurkan keberuntungan Huaguo kita. Hari ini, kau akan mati oleh pedang Suanyuanku. Pedang, kemarilah.
Baiklah, karena kau mencari kematian. Serang. Serang. Dewa Perang. Aura jahat meningkat, dan aura naga itu melemah. Keberuntungan Huaguo kita sedang menurun. Ketika aura naga habis, keberuntungan Huaguo kita akan terkuras. Bagaimana mungkin? Diagram Zishan adalah harta karun barbar barat kami. Bagaimana mungkin itu melindungi Huaguo? Awalnya itu adalah harta Huaguo kita, dicuri olehmu. Untungnya, almarhum Kaisar dengan bijak mengambilnya kembali, meskipun hilang di antara rakyat setahun yang lalu. Mulai hari ini, dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan harta ini hilang lagi. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Hidup Huaguo. Hidup Huaguo. Hidup Huaguo. Hidup Huaguo. Tak seorang pun bisa mematahkan metode keberuntungan bintang hebatku. Kalian semua akan mati. Lepaskan aku segera. Suamiku adalah Dewa Perang. Jika kau berani macam-macam denganku, dia tidak akan mengampunimu. Dewa Perang adalah orang yang akan kubunuh. Kau bohong. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Dewa Perang. Kau tak bisa mengalahkannya. Kenapa mereka belum datang juga? Pengecut. Harta karun kerajaan barat adalah milik kita orang barat. Itu bukan milikku. Kau mimpi kau tak akan dapat apa-apa. Wei Lian, kau benar-benar beruntung. Kau sebenarnya masih hidup. Si Jinchen, kau tak menduga ini kan? Peta Zishanmu tidak hanya tak membunuhku, tapi justru meningkatkan kekuatan teknik hebat Xingyunku 10 kali lipat. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu dan istrimu. Omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Penjaga bayangan naga. Serang. Jing Chen. Jangan khawatirkan aku. Pergi cepat. Pergi saja. Si Jinchen, dengarkan istrimu. Serahkan harta karun kerajaan dengan patut. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Berikan padaku. Kau berharap. Lalu bersiaplah untuk mati. Tidak. Lihat. Ini suamimu. Ini Dewa Perang. Yunwei. Yunwei. Yunwei, maafkan aku. Aku terlambat, maafkan aku. Jing Chen, aku baik-baik saja. Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Yunwei. Seumur hidup ini, kita tidak akan pernah berpisah lagi.